Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lapak Matoh, belajar pajak di Bumi Matoh atau di Bumi Bojonegoro. Nah, kali ini saya kembali hadir ya. Saya Ari. Teman-teman mungkin sudah biasa melihat ya atau sudah biasa mendengarkan. Kali ini saya hadir bersama yang namanya Bu SM ya, bukan Sri Mulyani tapi Ibu Sri Marwati. Marwati dikorek ya. Ya, Sri Marwati. Nah, jadi Bu Sri Marwati ini kalau di KPP Bojonegoro kerjanya apa, Bu? Coba. Kerjaannya apa ya? Membantu teman-teman lah yang bisa dibantu. Jadi Bu SM ini atau Bu Sri ini di back office ya, kawan pajak ya di back office, atau mungkin yang pernah datang ke KPP Bojonegoro juga pernah melihat beliau di front office atau di TPT. Nah, ini sering sekali kita jumpai juga kalau kawan pajak datang ke KPP Bojonegoro gitu. Nah, di sini nanti kita bukan mau tanya jawab ya, Bu ya. Iya. Lebih ke sharing dan membahas bareng-bareng aja kali ya. Jadi tentang yayasan. Nah, karena seringkali banyak yang datang ya, Bu Sri ya. Iya. Apalagi yang seumuran Bu Sri gitu ya. Mohon maaf, Bu ya. Banyak sekali. Nah, jadi yang biasanya seumuran Bu Sri ini banyak yang datang ngurus yayasan nih, kawan pajak. Nah, kawan pajak itu masih banyak yang belum tahu mungkin ya, Bu ya. Iya. Yayasan itu kewajibannya apa, terus mengelola yayasan tuh yang baiknya seperti apa dalam hal perpajakan, kan masih banyak yang bingung. Betul. Nah, jadi kita akan bahas semua nanti ya teman-teman ya, mulai dari pengertian yayasan sampai nanti kewajiban apa aja yang harus dilakukan oleh yayasan gitu. Iya. Kita bahas apa dulu, Bu Sri, enaknya? Bentuk dan apa aja gitu ya. Oke. Iya. Jadi pertama mungkin yayasan itu apa gitu ya, Bu ya. Nah, yayasan itu mungkin hampir sama dengan perkumpulan ya, Bu Sri ya. Betul. Nah, jadi kalau di kita ada yayasan ada bentuknya, ada yang bentuk perkumpulan juga ya, Bu Sri ya. Kalau di e-registration tuh ada ya itu ya, dua-duanya ya. Jadi beda itu ya. Beda sekali. Jadi beda teman-teman kawan pajak ya. Kalau yayasan itu mungkin bedanya ada di yayasan dan perkumpulan ya, terutama itu bedanya ada di yang pertama apa, Bu Sri? Tujuan, ada struktur, tujuan dan lain-lain. Oke, pertama tujuan. Nah, itu juga berbeda ya, Bu Sri ya. Kalau yayasan mungkin tujuan dengan perkumpulan kan berbeda ya. Beda. Yayasan itu kan biasanya ditugaskan oleh dinas-dinas terkait gitu ya, Bu ya. Betul. Kadang ada juga yang mendirikan lembaga begitu. Nah, ya. gitu juga. Lembaga itu kan juga biasanya dari dinas atau dari entah untuk mereka dapat bantuan atau gimana. Nah, itu juga itu bisa kan, jadi mendasari mereka mendirikan suatu perkumpulan, bisa lembaga, bisa yayasan. Iya. Nah, kalau perkumpulan mungkin lebih ke ya, saya pernah menjumpai itu ada beberapa guru gitu ya, Bu ya. Iya. Bikin NPWP khusus perkumpulan guru Penjas gitu misalkan. Nah, itu lebih ke sana. Jadi mungkin tujuannya juga untuk membuat komunitas, tapi berbeda tujuan dengan yayasan, yang mana yayasan itu lebih memiliki struktur organisasi dan legalitasnya juga. Legalitasnya jelas ya, Bu Sri ya. Nah, kemudian nanti pengelolaan dananya juga berbeda. Betul. Nah, kalau yayasan, Bu Sri, biasanya itu dapat dananya dari mana? Mungkin dapat dari pemerintah atau perseorangan yang memberikan ini ya, hibah atau gimana? Hibah atau mungkin kalau kita nyebutnya sumbangan atau modal gitu. Betul. Ya. Nah, berarti kalau yayasan itu dapat dananya lebih ke sumbangan atau dari hibah pemerintah, perseorangan ataupun kalangan tertentu ya. Betul, yang mempunyai tujuan dalam tanda kutip untuk mengembangkan yayasan tersebut. Nah, mungkin di sini kan masih pada bingung, Bu Sri, kalau dari yayasan itu kan mikirnya kita dapat uang dari dinas nih,
Peruntukannya. Peruntukannya ini untuk tujuan tertentu, Iya. bisa pendidikan, kebanyakan kan pendidikan, Pendidikan. lembaga itu ya. Pendidikan, ada yang sosial. Betul. Nah, ada Ya. yang sosial. Nah, itu masih pada bingung kok kena pajak gitu ya. Padahal Betul. dalam tanda kutip yayasan itu kan diberi dana untuk melakukan suatu Untuk kegiatan, digunakan untuk masyarakat, untuk kegiatan bersama gitu ya. Iya. Tapi kok dipajakin. Nah, mungkin nanti kita bahas sedikit di sini ya Bu Sri ya. Istilahnya kan dari pemerintah Mm-mm. kembali ke pemerintah. Kembali ke pemerintah lagi Iya. ya, mekanismenya lewat pajak ya, Iya, bukan betul. diwajibkan membayar berarti ya Bu ya. Iya. Nah, jadi mungkin kita akan luruskan di sini teman-teman kawan pajak ya, bahwasanya yayasan itu diberi dana oleh pemerintah, diberi dana oleh mungkin bisa kelompok atau Kelompok, perseorangan iya. untuk melakukan suatu kegiatan yang mana mekanisme tersebut banyak. Nah, salah satunya mekanisme untuk menggunakan dana tersebut bisa aja harus melalui pembayaran pajak gitu. Betul, iya. Nah, mungkin sekarang kita akan bahas pajak apa saja. pajak apa saja kali ya. Iya. Oke, karena mungkin ada beberapa ya Bu Sri ya. Iya. Jadi yayasan itu yang yayasan itu yang dilakukan ada beberapa hal ya. Misalkan Iya. kita ambil contoh aja ya Bu Sri ya. Iya. Enaknya yayasan apa ini? Yayasan Yang di bidang apa enaknya gitu pendidikan misalkan. aja, Pendidikan ya, yang lebih banyak dan umum. yang lebih umum ya. Iya. Istilahnya yang sering kita jumpai di Betul, di TPT. TPT. Ya. Karena banyak sekali kawan pajak ibu-ibu yang masih bingung Masih datang, bingung. Mas aku sama dinas disuruh bayar pajak. Pajak opo? Kadang mereka itu belum menghitung tapi sudah di TPT. Iya. Nah, Petugas TPT-nya bingung kan ya Bu ya. salah ya nanti buatnya. Nah, jadi banyak yang datang pengen bayar pajak tapi belum tahu pajaknya pajak apa ya. Apa aja, Nah, itu yang sering kali terjadi. Nah, di Iya, sini mungkin betul. kita bahas satu persatu ya Bu ya. Iya. Mungkin saya akan bagi nih PPh-nya untuk yayasan itu ada beberapa ya teman-teman ya. Mungkin kalau PPN itu jarang terjadi ya sama dengan PPh 22. Nah, pertama PPh 21 ya Bu ya. Iya, yang jelas PPh itu. ya yang jelas itu PPh 21 ini terjadi apabila misalkan yayasan tersebut membutuhkan suatu tenaga atau mengupahi atau memberi gaji seseorang yang bukan pegawai tetapnya atau Iya. misalkan diundang untuk Betul. untuk apa Bu, untuk membersihkan juga bisa sih, Bisa. membersihkan yayasannya atau mungkin Istilahnya tenaga administrasi ya. nah itu juga bisa. Betul. Kemudian bisa untuk misalkan membenarkan gentengnya atau apa. Nah itu kan kena PPh 21 tarifnya 5%. Terus pengadaan makanan tambahan. Oke, itu pengadaan juga. makanan tambahan ini juga dikenakan pajak soalnya biasanya dinas suka minta. Nah itu masuk ke PPh 22 biasanya. PPh 22 ini untuk makanan, misalkan makan minum yang ini kawan pajak ya, yang bentuknya kotaan. Mungkinnya Nah, 23 ya. itu 22 yang kotaan Bu. Oh, yang kotaan. Jadi yang 23 itu untuk yang jasa catering. Oh gitu. Ya, Gitu. ya. Jadi kalau misalkan yayasan mengadakan suatu kegiatan Mm-mm. terus membeli mamin ya, Iya, makan minum bentuknya kotaan itu dikenakannya 22. 22. Oh. Kemudian kalau misalkan bentuknya prasmanan Mm-mm. dikenakannya 23 Oh, gitu ternyata. Nah, Oh, ya. sekarang kita bahas dua-duanya aja Bu Sri ya. Iya. Dua-dua ini semua bentuk pengadaan. Betul. Jadi kalau misalkan nanti yayasan ada yang mau beli barang apapun ya Bu Sri ya. Biasanya kalau yayasan apa aja itu yang dibeli? Kebanyakan sih itu ya kegiatan untuk anak-anak biar berkreativitas gitu loh. Berkreativitas. Ya. Kayak mainan mungkin ya. Bukan, yang sifatnya mendidik. Oh, bisa mendidik ya. Mainan berarti kurang mendidik ya Bu Sri ya. Kertas lipat contohnya ya. Oke, kertas lipat kayak gitu-gitu. Atau bahan-bahan yang mendukung kan bisa seperti malam itu loh. Iya, plastisin. Nah, ki malam itu bahasa Blora. Jadi Bu Sri bahasa jadul ya. Bahasa jadul ya. Bahasa zamanku zaman dulu. Zaman saya kecil juga bahasanya malam ya. Kalau sekarang tuh namanya pleidoh. Oh ya. Beda lagi. Ada lagi satu lagi. Apa? Yang dibuat dari apa ya? Namanya aku lupa sih. Tanah. Bukan.
Yang seperti pasir tapi iya kayak pasir gitu loh. Kalau dibentuk bisa kayak bentuknya naga. Terus ada yang dari lem sama campuran apa gitu loh. Nah ini yang aku nggak tahu. Aku namanya lupa. Nah pokoknya intinya kegiatan yang slam. Iya tuh. Slam, oke. Nah itu intinya kegiatan yang mendukung prasarana kegiatannya yayasan dikenakan tersebut. PPh 22 dan itu pun dikenakannya kalau sudah lebih dari 2 juta Bu Sri ya. Dan itu sekali lagi berhubungannya dengan PPN ya teman-teman ya. Kalau jadi PPN-nya berapa? Sampai berapa? Jadi PPN ini juga sama kayak PPh 22 dikenakan apabila lebih dari 2 juta Bu Sri. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman dari kawan pajak dari yayasan mau bayar pajak gitu ya, datang ke KPP. Nah ini alangkah lebih baiknya sudah ada transaksinya, habisnya berapa di bulan itu kita totalin di situ. Nah kalau misalkan lebih dari 2 juta ya sudah kita berarti harus mengenakan PPh 22 dan PPN gitu. PPN-nya berapa persen? PPN sekarang ya masih 11%. Oh iya, berarti masih tetap ya teman-teman. Masih tetap. Nah nanti kita tunggu aturan selanjutnya aja ya kalau misalkan. Ditunggu aja. Kalau misalkan nanti berubah atau bagaimana ya. Oke, untuk peresmiannya seperti itu. Nah, dan semua ini pajak ini kan istilahnya dibayarkan kan melalui dana yang tadi diberi ya Bu Sri ya. Intinya bukan dana pribadinya pengurus atau gurunya atau pengurus dari yayasan. Jadi intinya kan ini dananya yang diberikan dari hibah dikembalikan ke pemerintah lagi. Misalkan dari pemerintah ya kembali ke pemerintah. Dalam wujud pajak. Dalam wujud pajak. Nanti dikembalikan ke negara atau juga dikembalikan lagi kan ya untuk memberi dana lagi. Jadi intinya berputar. Betul sekali. Jadi intinya mungkin ke situ. Nah ini ada satu lagi mungkin Bu Sri pajak final. 23 tadi belum selesai 23, ternyata. 23 itu adalah jasa. Nah ini tarifnya 2% ya. PPh 23. Nah tadi belum saya sebut tarifnya sampean ya. PPh 22 itu 1,5%, kalau PPN 11%. Ya. PPh itu yang kan beda lagi ya teman, ada yang NPWP dan tidak ber-NPWP. Betul. Nanti itu perlakuannya beda lagi berbeda. Jadi alangkah lebih baiknya kita bisa memastikan kita rekanannya atau membelinya, pengadaannya itu sama wajib pajak atau bukan wajib pajak. Intinya yang kita tuh beli di orang yang punya NPWP atau tidak lah gampangnya gitu. Kalau punya NPWP tarifnya 1,5 yang 22, yang PPh 2%, lebih sedikit. Kalau nggak punya NPWP dikalikan 2. Jadi PPh 22-nya 3%, PPh 23-nya 4% nanti teman-teman ya. Intinya gitu. Nah, kita kembali yang untuk pasal 21 sudah disinggung berapa persennya? Oh, sudah belum? Tadi ya, 5% kayaknya. Saya sudah. Nah, jadi intinya kalau PPh 21 untuk pekerja lepas yang tidak tetap yaitu 5%. Kalau yang tetap kan insya Allah sudah langsung mekanismenya dipotong ya. Oleh bendahara dari yayasan tersebut biasanya. Dengan 1721. Betul. Nah, kita lanjut 23 yang belum kita bahas itu jasa yang seperti servis. Oh iya kan mereka sering sih servis laptop atau servis untuk alat-alat elektronik juga. AC, kipas. Kalau ada AC-nya. Kalau ada AC-nya. Nah, itu menggunakan PPh 23. Jadi nanti per yayasan kalau bisa sudah jelas tuh transaksinya, pengadaannya sendiri. Tarifnya berapa tadi, Kak? 23 itu 2%. Kalau nggak punya NPWP 4%. Nah, jadi itu ya kawan pajak ya. Intinya kita harus menghitung dari awal sebelum datang ke KPP ya. Karena Bu Sri bingung ini teman-teman. Ada yang datang pengen bayar pajak tapi nggak tahu bayar pajak apa lah. Terus terlanjurnya begini kawan. Sudah saya buatkan billing nih. Loh, pajak saya kok banyak sekali Bu. Nah di TPT itu kawan kita hanya tinggal membuatkan billing saja. Untuk penghitungannya jelas sudah dihitung sendiri oleh wajib pajak. Iya, jadi intinya pajak ini kan self assessment. Yang tahu transaksinya ya wajib pajak sendiri. Makanya kan kita pakai tarif ya Bu ya. Makanya kita pakai tarif, jadi menghitungnya yang menghitung sendiri, bukan kita yang yang menarif menentukan besar kecilnya pajak. Intinya gitu.
Nah, satu lagi PPh final ini jarang terjadi, mungkin sewa bangunan ya Bu Oh ya. ya, Nah, sewa itu gedung lah ya. ya sewa gedung itu tarifnya 10% ya, Oh, PPh final 10, namanya. ya. Oke, biasanya sih sudah dapat ya. Maksudnya sudah dapat gedung gitu loh dari pemerintah dan lain-lain, seperti itu. Nah, sudah nih selesai kan semua perpajakan, 1 tahun itu selesai. Ada kewajiban lagi nggak Bu Sri? Kalau teman-teman yayasan itu. Ada satu lagi teman, itu rekapitulasi selama 1 tahun. Oke. Nah, itu nanti namanya SPT tahunan. Nah, ternyata yayasan juga wajib untuk melaporkan SPT tahunan 1771 namanya. Kalau sekarang kita online-nya namanya e-form ya Bu ya. Iya. Jadi, kawan pajak, yayasan ini kita juga wajib untuk melaporkan SPT tahunan 1771 sebagaimana wajib pajak badan yang lainnya. Betul. Ya, kayak CV, PT gitu ya. Komanditer lainnya itu sama formulirnya, cuman yang diisi beda ya Bu ya. Jadi kalau yayasan ini cenderung simple lah yang diisi ya. Mungkin yang paling penting itu adalah laporan keuangan Bu Sri ya. Iya. Nah, jadi yayasan itu perlu untuk apa ya istilahnya, mencatat semua transaksi yang ada, baik penerimaan melalui hibah tadi dan biaya yang ada. Nah, itu perlu dicatat, pencatatnya harus lengkap ya dalam bentuk laporan keuangan. Ada 2, yang pertama laporan laba rugi yang tadi. Nah, biasanya umumnya yayasan tuh nggak ada labanya ya Bu Sri ya. Nah, dalam setahun tuh intinya dananya biasanya harus habis, intinya gitu, biasanya gitu. Jadi semua hibah yang ada, sumbangan yang ada itu akan habis oleh biaya-biaya yang dikeluarkan. Tapi jangan lupa kawan pajak, untuk yayasan kan ada ketuanya, itu tetap wajib lapor SPT juga. Tapi masuknya OP ya. Jadi nggak cuman badannya aja, tapi ketuanya juga harus lapor ya, Bapak Ibu atau kawan pajak. Nah, di sini apabila ada surplus Bu Sri, itu nggak dibayar pajaknya, karena kalau misalkan nih ya badan SPT badan gitu, CV atau PT ada surplus, itulah dasar untuk menghitung pajak badannya. Nah, kalau yayasan itu aturannya bisa tidak dikenakan pajak selama 4 tahun selama surplus itu di 4 tahun yang setelah pelaporan itu digunakan lagi untuk penggunaan yayasannya. Jadi misalkan dibelikan aset untuk yayasan atau dibelikan apapun untuk yayasan, itu tidak dikenakan pajak. Makanya intinya yayasan itu tidak dikenakan pajak badan. Jadi bedanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu kawan pajak yang di yayasan mungkin ya, di lembaga pendidikan, sosial dan lain-lain kan banyak sekali ya. Itu nggak usah takut bahwasanya SPT tahunannya itu harus bayar. Gitu. Jadi SPT tahunan itu hanya untuk melaporkan dapatnya berapa, keluarnya berapa. Berarti dapat dipastikan kalau yayasan itu harus lapor dan mesti nihil ya? Pastinya nihil kalau di SPT tahunan Bu Sri ya. Oke, seperti itu kawan pajak. Apalagi yang mau dibahas? Oke, mungkin SPT tahunannya Bu Sri ya. Setelah laporan keuangan apa yang perlu kita siapkan mungkin gitu ya. Karena biasanya dari yayasan pun itu yang datang, mohon maaf ya, bukan kepalanya kadang. Nah, atau tenaga administrasinya, adminnya ataupun gurunya atau siapa. Nah, itu kalau misalkan gurunya datang belum bawa laporan keuangan. Nah, yang mana laporan keuangan itu kan yang tanda tangan harusnya ketuanya, dan juga harus sudah berstempel ya Bu Sri ya. Karena kita kan lembaga itu kan legalitasnya resmi ya. Jadi harus ada stempelnya. Nah, kalau datangnya sudah ada stempel lengkap, laporan keuangan lengkap, kita sebagai pegawai pajak bisa membantu ya Bu Sri ya. Bisa. Karena seyogyanya lapor itu kan sendiri ya. Cuman dari kalau di Bojonegoro khususnya ya, itu kan istilahnya mungkin masih belum tahu caranya. Betul. Jadi lebih baik atau lebih enak banyak sekali yang datang ke KPP untuk minta bantuan gitu. Dan kita juga senang sekali untuk membantu harusnya Bu ya. Jelas. Nah, kita juga. Tapi jangan lupa juga kawan pajak, pas waktu daftar yayasan
minta juga Evin ya, Nah, itu syaratnya. Lupa saya. Heeh. Jadi dipastikan sebelum melaporkan SPT tahunan untuk online ya, ini yayasannya juga harus memastikan harus punya Evin dulu. Punya Evin dulu. Nah, ini syaratnya apa aja Bu Sri? Syaratnya ngisi belangko yang jelas. Wah, belangko ya. Iya, dari kita. Iya. Terus fotokopi akte, fotokopi KTP dan NPWP ketua. Oke. Udah itu aja. Sama Kalau stempel juga jangan lupa. Oke, jadi belangkonya di stempel ya. Iya. Oke. Nanti kalau sudah dapat Evin baru bisa lapor. Nah, di situ teman-teman kawan pajak dari yayasan yang perlu disiapkan pertama Evin, membawa laporan keuangan tadi untuk misalkan pengennya kita bantu ya, nanti yang perlu disiapkan yaitu kemudian data ketuanya Bu. Nanti di formulirnya SPT kita juga harus memasukkan data ketua yayasannya. Jadi rumahnya mana, NPWP-nya berapa. Kemudian nanti kalau misalkan ada modal dan lain-lain juga kita harus tulis di situ. Kemudian nah laporan laba rugi juga akan kita masukkan lagi nanti di formulirnya ya. Itu ada terdiri dari hibahnya misalkan dana yang masuk dan juga yang keluar biaya-biaya itu juga akan kita masukkan lagi. Sudah itu aja istilahnya laporan keuangannya seimbang ya. Iya. Nanti hasilnya kan iya. Betul. Jadi intinya wajib pajak yayasan itu tidak usah khawatir bahwasanya perpajakan kok disuruh bayar sih, kita yayasan itu kan pengennya mengadakan kegiatan sosial yang untuk masyarakat juga, tapi kok dipajaki. Bukan gitu konsepnya ya Bu Sri ya. Iya. Oke. Tapi yang jelas yang pertama niatnya itu jangan takut ya sama pajak. Datang aja, kita akan membimbing sejelas-jelas dan detail-detailnya ya. Iya, saya tuh kalau kedatangan ibu-ibu yayasan tuh malah seneng Bu Sri ya. Iya. Jadi biasanya malah kita bercanda ya ngalur ngidul. Iya, mau dimantu ada juga yang gitu. Jangan diomong di sini Bu Sri, malu saya ya. Oh gitu. Oke, jadi sudah bisa kita tarik kesimpulan ya Bu Sri ya. Intinya teman-teman dari yayasan lembaga dan lain-lain jangan sampai berpikiran bahwasanya dana yang diberikan itu untuk bayar pajak, bukan ya. Intinya pajak ini juga akan dikembalikan ke pemerintah dan ini akan kembali lagi ke yayasan. Dan waktu SPT tahunan juga kan kita laporkan semua, mulai dari biaya semuanya, nggak apa-apa, nggak masalah, defisit nggak masalah, surplus nggak masalah, intinya kan sama-sama nggak bayar ya. Intinya seperti itu. Yang penting teknis untuk penerimaan hibahnya, pengeluaran melalui biaya semuanya tercatat dengan rapi, dilaporkan dengan benar. Intinya dan gitu. untuk pelaporan pajaknya dimulai dari Januari sampai April. Hampir lupa saya ya. Jadi untuk sekali lagi untuk OP Januari sampai Maret karena sebentar lagi sudah mau memasuki periode pelaporan ya. Jadi kita ingatkan lebih cepat lebih baik ya. Jadi ini Desember selesai, des langsung buat laporan keuangan ya kan. Kalau bisa Januari atau Februari ya kawan betul. ya. Betul sekali supaya nggak antri. Nanti kalau Maret Bu Sri, ini kan tahun depan Maret sudah puasa ya. Iya. Ngantrinya nggak bisa sambil nyemil kan. Betul. Biasanya nggak nyemil ya. Ya. Jadi kalau pas sebelum Maret kan teman-teman bisa datang sambil bawa kopi, sambil bawa permen kan bisa gitu ya. Oke, intinya gitu ya Bu Sri. Ada yang mau disampaikan lagi enggak? Sudah cukup sih, sudah cukup ya. Lengkap menurut Insya Allah sudah lengkap ya. Intinya yayasan nggak usah takut ya. Sistem perpajakan kita insya Allah sudah di-set atau disiapkan untuk yayasan juga supaya memudahkan dan juga membantu apabila teman-teman di yayasan itu membutuhkan kita juga, kita siap selalu ya. Iya betul. Loket kita buka, kalau ada yang ditanyakan bisa chat di nomor WhatsApp helpdesk kita juga gitu ya Bu Sri ya. Iya. Oke, berarti sudah kita tutup dulu podcast episode kali ini ya teman-teman ya, tentang pembahasan tentang yayasan. Semoga membantu dan bisa berguna bagi kawan pajak semuanya. Oke, saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Marwati. Sama-sama Kak.